Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk saya pribadi melakukan wawancara kepada Bapak selaku pemimpin di sekolah ini. Ini adalah tugas demonstrasi kontekstual dari pendidikan guru penggerak modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebelumnya saya akan memaparkan dulu prinsip pengambil keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Mungkin selama ini Bapak telah mengalami atau menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ini, baik itu permasalahan individu dengan kelompok ataupun permasalahan yang lainnya. Nah, dari permasalahan yang Bapak alami, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Ya, tentu saja ketika kita belajar itu tentu saja kita hanya mengenal teori ya. Prakteknya di lapangan. Alhamdulillah berbekal pengalaman sebagai kepala sekolah dari tahun 2012, kemudian juga sebagai sekolah penggerak di sini masuk di tahun ketiga, tentu saja banyak kasus atau hal-hal yang harus saya selesaikan, terutama dalam dinamika masyarakat ya. Kadang kita ada kasus yang sama-sama merasa benar menurut prinsip kami di sekolah, benar menurut prinsip mereka. Contoh, alhamdulillah ya, ini perlu keputusan yang bijaksana. Yang harus secara keilmuan itu ada teorinya. Hari ini saya bertemu dengan guru-guru penggerak, alhamdulillah ternyata hal yang sudah saya lakukan sedikitnya tepat. Contoh, di sini tentu saja di tiap sekolah di depan itu pasti ada para pedagang. Para pedagang merasa bahwa saya pun harus ikut di sini. Kita kadang pihak sekolah melihat mereka itu sepertinya merusak keindahan lingkungan kan gitu ya. Jadi ini satu kasus yang dua-duanya mungkin sama benarnya. Mereka cari nafkah, kita pun perlu kebersihan dan keindahan. Akhirnya, nah itu banyak hal yang saya harus lakukan. Contohnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang pernah saya lakukan itu benar adanya. Ya. Enggak, silakan. Ya. Jadi mungkin permasalahan yang dihadapi Bapak itu salah satunya yang tadi bagaimana cara menertibkan pedagang supaya sekolah Bapak lebih indah, lebih bersih, lebih asri lagi. Tapi di sisi lain Bapak dilema juga ya Pak, ketika mereka para pedagang itu untuk mencari penghasilan demi memenuhi kebutuhan kehidupannya ya Pak. Langkah-langkahnya kami pertama itu menertibkan mereka. Jadi begini, ternyata kalau dengan dibawa musyawarah itu orang itu akan terpecahkan apa yang menjadi permasalahan. Sehingga guru-guru di sini saya berikan pemahaman bahwa mereka itu butuh dengan nafkah, kita butuh dengan nafkah. Maka biarkan saya yang akan mendalami kasus ini. Saya panggil tuh para pedagang, saya atur mulai dari penempatan mereka saya atur. Jadi keluhannya apa, saya tampung dan lain sebagainya. Ternyata keluhannya misal dari ayah dan istri, kadang-kadang mereka juga
alhamdulillah saya tempatkan dengan baik. Tempatnya pokoknya yang namanya harus aman bagi murid. Kalau anak-anak jajan itu saja yang penting. Dan saya bilang bahwa kalian itu ini adalah sawah yang harus dijaga dengan baik. Jadi muridnya harus ditertibkan untuk jajannya di mana. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan ya. Jadi mereka bahkan dengan keputusan yang bijak tadi difasilitasi petak listriknya ini khusus silahkan isi dengan kuotanya kan gitu. Kemudian airnya dari sini itu bisa mereka berjalan dan saling membantu. Biaya-biaya mah bisa diselesaikan kalau kita bermusyawarah. Ini penanganan kasus ya, langkah-langkahnya dikumpulkan. Jadi yang terakhir mereka pun bisa kita kondisikan akhirnya. Jadi kalau kita membutuhkan penilaian dari pusat ataupun tamu dari pusat, saya bisa kalian libur 1 hari saja karena ada tamu dari sana. Bisa seperti itu. Bapak ya, itu salah satu contoh penanganan kasus-kasus yang kadang berat berkepentingan mereka juga non merasa benar, kita pun merasa benar itu. Mungkin dari langkah-langkah atau tindakan-tindakan Bapak sebagai kepala sekolah di sini, apakah tindakan atau pengambilan keputusan tersebut dianggap efektif atau tidak? Saya kira untuk saat ini begitu efektif ya. Yang penting kita sebagai kepala sekolah harus mampu dan mau mendengarkan keluhan. Kalau ada dua pihak yang bertegang, tentu saja kita pisahkan. Keluhan pertama kita tampung, keluhan kedua kita tampung, cari solusinya. Kalau perlu bantuan ya bantuan untuk menentukan kebijakan yang harus dikeluarkan seperti itu. Jadi tetap saja kita pun harus berprinsip bahwa dalam memutuskan sesuatu itu harus bijaksana dan adil. Nah, dari semua keputusan atau kebijakan yang Bapak ambil, nah apakah ada tantangan-tantangan tersendiri dari hal tersebut? Ya, tentu saja tantangannya kan tadi kalau kita salah memutuskan akan terjadi demo juga ya. Dari tantangannya dan terjadi demo dari para pedagang. Kemudian demo lagi dari guru, Pak, tidak indah ini sekolah, acak adut yang jualan dan lain sebagainya. Nah ini disinilah perlunya kita memahami keilmuan apa yang harus kita terapkan. Terima kasih Bapak. Kemudian apakah ada penyelesaian lain dari kasus yang sering Bapak hadapi atau Bapak alami dari pengambil keputusan dengan menyelesaikannya bagaimana atau dengan hal-hal lain seperti itu Bapak? Bagaimana tanggapan untuk menjalankan prosedur atau langkah-langkah selain yang tadi Bapak paparkan? Ya, tentu saja kita itu manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Betul sekali. Ya, makanya kita jangan egois lah. Kita perlu bantuan orang lain. Saya pun seperti itu. Saya tempuh dengan kekuatan terdekat, misalnya dengan rekan sama kepala sekolah yang terdekat, dengan pihak desa dan lain sebagainya. Kalau permasalahannya itu muncul di suatu wilayah, seperti itu kita kolaborasi. Ataupun dari guru-guru pun akan muncul itu brilian yang bisa memutuskan sebuah kasus. Mudah-mudahan seperti Bapak ini nanti dalam menjalankan guru penggerak ini, program guru penggerak ini dalami keilmuannya dan itu amat berguna nanti di kemudian hari. Bisa diselesaikan sampai akhir Pak ya. Iya.
Nah, dari tadi yang Bapak paparkan, penyelesaian atau pengambilan keputusan yang telah Bapak ambil secara adil dan bijaksana. Nah, apakah ada faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak untuk mempermudah mengambil keputusan tersebut? Ya, tentu saja manusia itu tidak boleh berhenti belajar, ya. Lifelong education, belajar, improve, membaca situasi, membaca hal. Nah, termasuk tadi saya bersama-sama dengan guru penggerak. Kalau guru penggerak modul berapa saya ikuti apa, sebab ilmu-ilmunya pun berguna. Itu dari teori-teori yang saya kumpulkan, kemudian dari pelaksanaan di lapangan tentu saja berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan. Betul sekali. Mungkin Bapak lebih belajar lagi apa ya? Iya. Nah, sesi akhir mungkin ya Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari kejadian atau kasus-kasus yang telah Bapak alami? Sekali lagi, sebagai kepala sekolah punya keindahan tersendiri bila kasus itu selesai dengan baik, kemudian jadi PR yang harus dipikirkan kembali kalau solusinya tidak menjadi hal yang baik. Yang penting tadi kita harus pandai mana memilah dan memilih, kita ambil jalan tengah yang sebaik mungkin. Seperti itulah. Jadi jangan dimunculkan satu amarah dalam mengatasi kasus, harus bersabar, menerima aduan dan lain sebagainya. Di sanalah kita harus melakukan. Nah, itulah tantangan tersendiri, keindahan tersendiri ya. Jadi kepuasan lah kalau memutuskan sesuatu dengan baik, puas rasanya. Oke. Mungkin terima kasih Bapak atas waktunya hari Siap. ini. Sesi wawancara kita telah selesai. Siap. Selamat untuk beraktivitas kembali. Siap. Terima kasih Yuk, sekali sama-sama lagi ya. saya ucapkan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Selamat siang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang juga, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pada kesempatan ini mungkin saya ingin mewawancarai Bapak terkait kasus dilema etika yang mungkin sering terjadi ya Pak di sekolah Bapak, terkait individu dengan kelompok ataupun yang lainnya. Mungkin sebelumnya saya ingin memaparkan bagaimana prinsip mengambil keputusan yang baik. Yang pertama mungkin berpikir berbasis hasil akhir, kemudian yang kedua berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Betul sekali Bapak. Mungkin pada kesempatan ini saya ingin menggali dan ingin mengetahui bagaimana Bapak selama ini ketika menemukan permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi secara bijaksana, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika? Mengenai masalah dilema etika itu kan masalah benar-benar. Betul sekali. Dalam artian kita harus mengambil keputusan yang benar-benar harus dapat diterima oleh kedua belah pihak dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ataupun moral. Betul sekali. Tentunya kita harus menganalisis dulu apa kasusnya, terus kita juga tetap harus berkomunikasi dengan pihak-pihak dan tentunya kalau di sekolah stakeholder sekolah lah, supaya dapat menghasilkan keputusan yang adil. Betul sekali.
Nah, mungkin selama ini ketika Bapak menjalankan tugas sebagai kepala sekolah yang harus mengambil keputusan yang bijaksana pada semua pihak, terutama yang benar-benar mereka kasusnya itu mereka benar tidak ada yang salah, begitu Pak. Nah, bagaimana Bapak memandang permasalahan tersebut dengan nilai-nilai yang mengandung kebajikan, di mana nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang mengandung nilai yang positif, yang baik, dan sebagainya. Seperti tadi, dalam pengambilan putusan dilema etika ini kita harus mendapatkan referensi juga, referensi yang tentunya sebagai acuan kepala sekolah atau saya sendiri untuk menghasilkan keputusan yang benar-benar dapat diterima oleh kedua belah pihak. Karena mungkin pada kasus dilema etika itu tidak ada yang salah, Tidak Pak. ada yang salah, soalnya gitu ya. Jadi, tapi emang kita tetap harus dapat memutuskan satu keputusan. Ya, betul sekali. Nah, mungkin selama ini langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang telah terjadi selama ini, Pak? Kalau di kami, di sekolah kami, tentunya untuk mengambil keputusan itu saya tidak bisa secara langsung, terutama dalam masalah-masalah yang agak rumit gitu. Tentunya kita harus dapat bantuan juga dari orang-orang, ya tentunya dewan guru umpamanya yang bisa memberikan masukan untuk permasalahan tersebut. Jadi keputusan saya itu benar-benar berdasarkan tidak melulu seorang pemimpin meneruskan harus ini yang benar, ini yang salah. Tapi memang dapat referensi juga dari orang-orang yang dapat dipercaya lah, sehingga keputusan itu benar-benar menghasilkan atau berkeadilan. Mungkin selama ini ada kasus yang dipandang oleh Bapak itu kasusnya spesifik. Nah, apa langkah-langkahnya, Pak? Bagaimana Bapak cara mengambil keputusan yang terbaik? Misalkan ada kasus di sekolah ini, mungkin kasus guru yang lalai terhadap kewajibannya atau yang lainnya. Nah, langkah Bapak sebagai kepala sekolah bagaimana itu menghadapi kasus seperti itu? Kalau masalah perorangan, tidak ada kelas guru pure umpamanya kesalahan guru itu sendiri, dan tentunya saya sebagai kepala sekolah tentunya berkewajiban mengingatkan atau memberi, kalau lebih parah kita memberi punishment yang tentunya yang berdasarkan aturan yang berlaku. Jadi tidak serta-merta kita memberi hukuman atau apapun tanpa ada aturan yang jelas. Mungkin dari hal-hal yang telah Bapak ambil keputusan dari semua permasalahan yang telah terjadi di sekolah ini, apakah sudah dianggap efektif atau belum? Untuk selama ini yang saya alami di sekolah kami, alhamdulillah masih sangat efektif ya, karena belum ada masalah-masalah yang terlalu bagaimana rumitnya, masih ada bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi belum ada yang sampai dibawa ke ranah hukum umpamanya, masih bisa diselesaikan dari pihak sekolah atau dengan kita bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga permasalahan itu tidak menjadi melebar. Betul sekali. Nah, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak sebagai pemimpin di sini, sekolah ini, untuk mengambil keputusan yang terbaik? Tantangannya seperti apa? Tantangannya yang pasti karena
manusia itu karakternya beda-beda. Yang tentunya sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin tentunya harus mendalami, memahami juga karakter masing-masingnya, karakteristik orangnya, terus juga apalagi kalau berbenturan dengan masyarakat. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikan semua permasalahan yang telah terjadi di sekolah? Mungkin ketika Bapak menghadapi permasalahan dengan murid-murid yang tidak dapat hadir ke sekolah dengan alasan misalkan orang tuanya sakit, harus menjaga adiknya dan lain sebagainya, kan itu termasuk dilema ya Pak. Nah, bagaimana apakah Bapak menjadwalkan khusus dalam menyelesaikan kasus tersebut atau harus secepatnya atau bagaimana? Kalau masalahnya tidak begitu rumit dan harus mendapat penanganan secepat mungkin, ya tentunya diselesaikan itu. Tapi kalau ada kasus seperti murid yang tadi disebutkan, emang ada, itu ada di sekolah kami ada, yang tentunya tidak bisa spontan harus diselesaikan itu juga. Itu ada jadwalnya, ada dijadwalkan sama guru-guru biar dapat menghasilkan solusi yang terbaik. Jadi harus ada jadwal juga kalau permasalahannya seperti itu. Tapi kalau permasalahannya bisa ringan-ringan, bisa diselesaikan itu juga, ya harus diselesaikan. Sebab lebih cepat lebih baik. Nah, dari selama ini Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini, tentunya mengambil keputusan itu tidak dengan mudah ketika mengalami kasusnya yang sangat rumit. Nah, apakah ada faktor-faktor yang mendukung atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan yang kasusnya rumit? Dalam kasus seperti itu ya tentunya ada. Sebab saya juga dari bahwa saya di Indonesia yang tentunya banyak kekurangan juga. Dan tentunya ada orang atau kalau di sekolah itu ada guru-guru yang memberikan dukungan atau yang memberikan referensi untuk memutuskan suatu masalah, sehingga kami juga dapat merasa terbantu untuk masalah-masalah yang terjadi. Baik, mungkin ini adalah sesi akhir dari wawancara kita, Pak. Satu lagi pertanyaan akhir, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari semua kasus atau permasalahan yang telah dihadapi oleh Bapak dalam mengambil keputusan yang terkait kasus dilema etika? Tentunya sebagai kepala sekolah, jangan berhenti belajar untuk memahami terutama orang-orang di sekitar kita yang tentunya suatu saat mungkin bisa saja jadi terbenturan terjadi dilema itu atau yang seperti dengan masalah. Tentunya kita harus paham betul, harus terus belajar untuk mendapatkan kedepannya sebagai acuan mendapat solusi yang terbaik. Baik, mungkin Bapak terima kasih atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita bukan pertemuan yang terakhir, Pak ya. Mungkin saya harus lebih belajar lagi kepada Bapak sebagai pemimpin di sekolah, sebagai pengambil keputusan yang terbaik. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan dapat beraktivitas seperti biasa.